Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruhnya guru-guru yang ada di SD Dayakolot 4 ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek baik dan memberikan kombel belajar kita. Setelah kemarin pembentukan kombel kita, alhamdulillah kita mempunyai kombel SD 4 itu dengan nama kombel Gumujeng yang mengandung arti guru dan murid majeng. Kalau dalam Indonesia berarti guru dan murid maju. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan nama tersebut bisa menjadi kenyataan bahwa guru-guru dan murid di SD Dayakolot betul-betul maju. Baik maju dalam bidang pendidikan, kesejahteraan semuanya para guru-guru. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, pada hari ini kita akan memasuki langkah awal pada kombel ini, yaitu adalah refleksi awal. Di mana refleksi awal ini kita akan mengambil kekurangan-kekurangan yang terdapat pada rapot pendidikan. Nah, dalam rapot pendidikan di SD Dayakolot ini yang menjadi penurunan di tahun-tahun yang kemarin, yaitu yang pertama pelatihan PTK. Jadi PTK dari Bapak Ibu semuanya adalah mengalami penurunan. Untuk itu pada kesempatan ini yang mendapat penurunan dalam rapot pendidikan mudah-mudahan bisa terpecahkan dan bisa mendapatkan solusinya untuk ke depan. Selain itu adalah pemahaman tentang disabilitas. Yang seterusnya adalah penanganan tentang perundungan yang ada di sekolah kita. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama untuk mencari bagaimana cara penanganan permasalahan ini. Ya, nanti dari ibu-ibu, bapak-bapak semua, mungkin ada pemikiran-pemikiran yang dapat kita nanti diambil. Untuk sementara cukupkan sekian, nanti dari ibu bapak semua bisa mendapatkan masukan untuk penanganan di sekolah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ibu bapak semuanya, tadi setelah pembukaan tentang kombel di SD Dayakolot ini, marilah kita melihat dari rapot pendidikan sekolah yang ada di SD Dayakolot ini. Melihat dari rapot pendidikan di SD Dayakolot itu, kita mengalami penurunan, yaitu tentang pemahaman dan sikap terhadap perundungan, yaitu turunnya sekitar 15,23%, dan pengalaman perundungan siswa mengalami penurunan, yaitu 17,28%. Untuk itu, marilah kita mencari akar permasalahannya, kenapa terjadi perundungan di SD kita ini. Dalam pertemuan ini mudah-mudahan bisa ada solusi untuk penanganan agar tidak terjadi perundungan di sekolah ini. Barangkali di kelas 1 ada tentang kajian seperti ini. Ya, kebetulan saya memegang kelas 1, yaitu fase A, ya. Saya memegang kelas 1B. Kebetulan masalah perundungan itu di kelas 1 saya dalam fase A itu tidak begitu nampak begitu. Mungkin dari kelas lain mungkin bagaimana? Di kelas 2 Bu ada Bu? Untuk kelas 2 di fase A, masih tetap fase A. Kebetulan tidak ada perundungan ya Pak ya, tidak ada hal yang nampak untuk perundungan itu. Ya, terima kasih. Di kelas saya, di kelas 6 itu terdapat satu orang siswa yang dia tuh kesulitan untuk mengikuti kegiatan belajar dan aktivitas karena keterbatasan dari penglihatannya gitu. Nah, sehingga dalam pemahaman materinya juga dia memiliki kekurangan. Nah, lalu setiap kegiatan individu dia jadi sulit untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Begitupun dalam kegiatan kelompok, dia tidak bisa berbaur aktif untuk memecahkan tugasnya bersama teman-temannya karena sulit juga untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Begitu, sehingga beberapa temannya pun kurang berkenan untuk membantu dia gitu karena
ketika berkomunikasi dengan dia, dianya pasif gitu. Nah, sehingga hal tersebut berpengaruh Pak terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan hasil belajar tidak maksimal gitu. Itulah masukan dari kelas 6. Ternyata di kelas 6 ada terjadi perundungan. Nanti kita pecahkan bersama, mudah-mudahan ada penanganan khusus untuk kedepannya. Barangkali dari guru olahraga, barangkali ada? Kalau tanggapan saya dari guru olahraga, benar kebanyakan siswa itu melihat dari kondisi fisiknya. Karena kenapa? Apalagi olahraga, anak itu yang kondisi fisiknya sering dijauhi, Pak. Malahan tidak mau ikut bergaul karena anak tersebut jangan bergaul sama dia mah tidak bisa lari, nggak bisa jogging, jangan bergaul lah. Apalagi kalau perempuan lebih parah, apalagi sampai ada yang kejadian sampai anak itu nangis cuman gara-gara tidak mau ikut bergaul, sampai anak pun itu mengadu ke orang tuanya. Kalau itu udah sampai tahap perundungan yang tidak bisa diatur lah, Pak. Ini ikut saja Pak dari saya. Terima kasih kepada Bapak Guru PJOK yang tadi telah menyampaikan bahwa di SD 4 suka terjadi perundungan yang mengucilkan siswa ya. Barangkali dari guru PAI barangkali ada manakala sedang dalam proses belajar mengajar terjadi perundungan, barangkali ada. Bu, silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas izin Bapak dengan waktu saya bagi guru PAI. Untuk perundungan itu dalam bidang hal PAI saya periksa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu banyak ragamnya gitu Pak. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit itu bisa diatasi. Karena kalau dari PAI itu permasalahannya misalkan anak belum bisa membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di situ ada satu anak yang di kelas fase C yang susah untuk dibimbing. Dan selalu ketika kerja kelompok itu sekelompok dengan dia itu tidak mau. Tapi dari kami guru agama itu selalu membimbing anak tersebut, dan kepada siapapun itu selalu bilang bahwa dalam Islam itu tidak boleh membeda-bedakan teman. Semua itu teman, kita harus selalu bisa membimbing teman kita sendiri. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa membimbing teman itu sebagai bagian dari ibadah. Nah, kita di anak tersebut itu dijadikan sebagai pembantu atau bukan pembantu apa ya, teman sebaya dari temannya sendiri gitu Pak. Nah, dibantu. Tapi ketika temannya membantu, dia suka nggak mau gitu, memisahkan diri. Nah, otomatis kami di sini harus selalu membimbing anak tersebut. Tapi kekurangan dari anak tersebut masih belum bisa sampai saat ini. Tapi sedikit demi sedikit kami usahakan supaya bisa. Yang bisa itu cuman kalau kelas 6 itu kan harus, kalau dalam surat pendek itu harus surat ke Al-Balad itu Pak, tapi dia belum bisa menguasai. Bahkan dalam sholat 5 waktu pun ketika dikasih, padahal itu dari kelas 3 ya Pak udah dikasih, dia itu belum hafal sampai saat ini gitu. Nah, itu sebetulnya tugas saya yang harus saya bisa bimbing anak tersebut gitu. Nanti mungkin saya sendiri akan ngebahas dengan orang tuanya, bagaimana sih orang tuanya di rumah gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa bekerja sama dengan wali kelasnya tersebut, dengan orang tuanya tersebut, bahwa anak tersebut bisa dipecahkan sama-sama. Bahwa anak itu gimana ya, kalau batu itu seperti batu itu lama-lama kalau tertimpa air itu bakal menipis juga. Tapi mudah-mudahan anak tersebut sekeras-kerasnya apapun itu dia bisa, insya Allah gitu Pak. Itu dari saya mungkin Pak tentang perundungan untuk anak tersebut ada di fase C. Mudah-mudahan saya sebagai guru agama berserta wali kelasnya bekerja sama bisa mengatasi anak tersebut, insya Allah. Allah akan selalu menolong kita semua Pak dengan kemudahan gitu.
Ya begitu Pak, mungkin saya akan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas masukan-masukannya pada ibu bapak guru semua. Baiklah, kita untuk mencari solusi bagaimana barangkali dari ibu bapak guru yang bisa memberikan solusi untuk pencegahan atau bagaimana penanganannya agar tidak terjadi lagi perundungan yang seperti di kelas 6. Untuk pertama yang di kelas 6 dulu. Barangkali ada ya, Bu? Ya Pak, izin menyampaikan pendapat gitu tentang masalah perundungan di sekolah kita. Menurut saya cara untuk mengatasi perundungan ini adalah dengan memberikan materi-materi yang berhubungan dengan perundungan. Kita kan setiap pagi suka ada pembiasaan. Nah, bagaimana kalau pada saat pembiasaan pagi itu dari Senin sampai Sabtu kita juga selalu sisipkan materi tentang perundungan kepada siswa. Mungkin nanti guru bisa secara bergantian dengan pemahaman guru kan beda-beda tentang perundungan yang bisa memberikan pengetahuan, pemahaman kepada anak-anak mengenai perundungan ini, bahwa perundungan ini tidak boleh dilakukan karena bisa berdampak buruk gitu bagi teman yang dibully gitu. Mungkin dari saya cukup. Kan Pak, mungkin solusi dari saya kan dari fase A, mungkin dari modul ajar bisa disisipkan dengan membuat poster anti bullying. Terus ke pembiasaan yang dikatakan Bu Uce, bisa disisipkan lagu anti bullying ya. Kalau poster mungkin ada pembelajarannya ya Bu Putri, kelas 6 bisa dengan sosialisasi ke keliling kelas ya Pak. Terus untuk korban diusahakan memberikan pengertian bahwa jika terjadi bullying, korban tersebut bisa melaporkan kepada tim TPPK yang sudah dibentuk di SDN dari Kolot 4. Mungkin itu tambahan dari saya Pak. Terima kasih kepada perwakilan salah seorang guru, yaitu dari wali kelas 6, yaitu Ibu Uce, yang telah bisa memberikan masukan kepada sekolah tentang perundungan. Jadi intinya, marilah kita bersama-sama mudah-mudahan berhasil dalam pembiasaan kita sisipkan pembinaan-pembinaan atau pembekalan tentang sikap, terutama untuk tidak melakukan perundungan kepada siswa semuanya. Mungkin itu. Terima kasih ya Ibu Uce, perwakilan dari wali kelas 6. Untuk selanjutnya perwakilan dari untuk menangani di pembelajaran PAI. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang kita hadapi. Dari guru PAI, pembiasaan seperti Jumat pagi dan pembiasaan positif di Jumat pagi itu guru PAI selalu memberikan ceramah-ceramah yang positif mengenai tentang bullying, apa yang harus dilakukan sehingga si murid-murid dapat mengerti bahwa bullying ini adalah perilaku yang tidak terpuji, sehingga bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Yang kedua, setelah memberikan edukasi tentang perundungan itu, guru PAI selalu memberikan menjadikan suasana di kelas itu menjadi kondusif ya. Tidak ada lagi perundungan yang akan terjadi ketika udah di kegiatan itu diterapkan di kelas supaya perundungan itu tidak terjadi lagi. Dan kita harus memberikan perhatian khusus juga kepada anak tersebut. Setidaknya kita berkomunikasi dulu dengan murid-murid yang lain supaya pembelajaran kegiatan agama ini bisa berjalan dengan lancar dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Membuat kesepakatan terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sampai akhirnya semuanya berjalan sesuai dengan harapan pada modul ajar. Dan dalam modul ajar itu kita juga menerapkan menyisipkan tentang
bagaimana bullying itu tidak terjadi di sekolah. Mungkin seperti itu dari tanggapan guru PAI. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh ibu bapak guru yang ada di SD Negeri 4 ini telah melaksanakan refleksi awal untuk pengaktifan kembali di SD 4. Pada intinya kita akan melakukan langkah seterusnya, yaitu perencanaan. Mudah-mudahan apa-apa yang tadi dimusyawarahkan bersama tentang perundungan atau pencegahan, mudah-mudahan bisa terlaksana di SD Daerah 4 ini dan bisa menjadikan suatu penanganan pencegahan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi perundungan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi